Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa Mufid TV Official atau Muflis Safitra Official, baik yang menyimak di Facebook maupun di YouTube, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa bertemu kembali dalam kajian The Wonderful Sahabiyat. Dan pada hari ini insya Allah kita akan baca sedikit cerita tentang salah satu dari istri Nabi, salah satu ummahatul mukminin, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Di buku yang kita baca ada di halaman 42. Ummu Salamah radhiyallahu anha, wanita pertama adalah Suhail, dan ada yang mengatakan bapaknya ini adalah Hudzaifah. Yang jelas abunya adalah Abu Umayyah. Suhail atau Hudzaifah atau Abu Umayyah Ibnul Mughirah bin Makhzum, yaitu pemuka kaumnya tanpa yang memiliki pesaing, paling kaya tanpa memiliki tandingan. Dikenal dengan kedermawanannya yang hebat, bapaknya ini, dan kemurahan hatinya yang lapang, sehingga dia juga dikenal sebagai Zadur Raqib. Zadur Raqib itu zat artinya bekal. Ar-Raqib di sini para penunggang, yang ini maksudnya adalah musafir. Ya, bekal para musafir maksudnya adalah siapa yang safar bersama Abu Umayyah atau Suhail ini, maka mereka tidak boleh bawa bekal. Ya, dan tidak perlu bawa bekal karena semua perbekalan mereka nanti akan ditanggung oleh Abu Umayyah atau Suhail, bapaknya Ummu Salamah. Ya. Maka dia juga dikenal sebagai seorang saling petinggi kaumnya, dikenal sebagai yang paling dermawan, dikenal sebagai Raqib, Zadur Raqib, sehingga anaknya termasuk diantaranya Ummu Salamah maka dikenal di kalangan kaumnya. Ibunya Ummu Salamah adalah Atikah binti Amir bin Rabi'ah ibnu Malik bin Judzaimah bin Alqamah Al-Kinaniyah.
dari Bani Firas Al-Amjad. Kakeknya Alqamah berjuluk Jadzal At-Ta'an. Hindun kecil tumbuh di keluarga yang mulia dan luhur, menyatukan kemuliaan dari kedua ujungnya, yaitu kedermawanan dan keberanian. Sejak kecil dan remaja dia dianggap sebagai wanita yang memiliki kepribadian yang kuat, sehingga dia dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Dia termasuk salah satu wanita yang tercantik. Suami Ummu Salamah adalah Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Makhzum, yang dikenal dengan nama Abu Salamah. Ibu suaminya, ibunya Abu Salamah berarti, adalah Barrah binti Abdul Muttalib bin Hashim, yang merupakan bibinya Nabi SAW. Berarti Abu Salamah ini salah seorang sepupu Nabi. Abu Salamah adalah saudara Nabi SAW karena persusuan. Selain dia adalah saudara sepupu, dia juga saudara susu. Karena mereka disusui oleh ibu yang sama, yaitu Thuwaibah. Thuwaibah ini yang juga menyusui Hamzah, pamannya Nabi. Di mana Thuwaibah ini adalah mantan budak perempuannya Abu Lahab. Suami istri ini, yaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah, merupakan orang-orang yang masuk Islam di angkatan pertama. Nah, sayangnya di sini tidak diceritakan panjang lebar, tapi intinya begini. Di zaman dahulu, di antara kaum-kaum yang paling terkenal, yang paling terkemuka di kalangan orang Arab ketika itu adalah salah satunya Bani Makhzum. Dan ini adalah keluarganya Abu Salamah dan Ummu Salamah. Ya. Yang salah satu dari mereka adalah Abu Jahal. Ya. Nah, di antara Bani Makhzum ini yang masuk Islam itu sangat sedikit, dan di antaranya adalah sepasang suami istri, yaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah. Keduanya berangkat sebagai kloter pertama menuju Habasyah, dan di sana mereka melahirkan anak namanya Salamah, sehingga mereka juga dipanggil dengan nama Abu Salamah dan Ummu Salamah. Lalu singkat kata, pada suatu ketika Nabi SAW membaca surat An-Najm dan beliau sujud, maka orang-orang juga ikut sujud, termasuk diantaranya adalah Abu Jahal. Lalu tersebarlah isu bahwa Abu Jahal juga sudah masuk Islam karena ikut-ikutan sujud dalam peristiwa Nabi SAW membaca surat An-Najm. Ya. Akhirnya membuat orang-orang yang sedang di Habasyah, diantaranya adalah Abu Salamah dan Ummu Salamah yang kebetulan satu kabilah atau satu suku dengan Abu Jahal, jadi semangat. Oh, Masya Allah, paman paling kejam, orang yang paling sadis di antara Bani Makhzum sudah masuk Islam. Yuk pulang. Akhirnya ikut-ikutan mendengar isu ini, kedua-duanya Abu Salamah dan Ummu Salamah pulang ke kota Madinah. Maaf, ke kota Mekah. Ya, dan sampai di sana ternyata Abu Jahal ya, dia tidak masuk Islam, tapi karena itu fitrahnya dia ikut-ikutan sujud. Ya, lalu dia mengingkari apa yang terjadi ketika itu, dan akhirnya menetaplah untuk sementara Abu Salamah dan Ummu Salamah di kota Mekah sampai ada hijrah yang berikutnya, yaitu ke kota Madinah. Mari kita baca lagi. Manakala negara Islam berdiri di Madinah dan jihad melawan musuh-musuh Islam diumumkan, Abu Salamah masuk dalam barisan mujahidin di jalan Allah di bawah panji Rasulullah SAW menerjuni di medan perang. Memperlihatkan perjuangan yang gagah berani. Di perang Badar dia mencatatkan kiprahnya. Bumi Uhud mengenalinya karena dia sempat membasahi bumi Uhud itu dengan tetesan darahnya yang suci. Hari itu dia terluka parah, luka yang hampir mengambil hidupnya.
Hanya saja Allah berkenan menyembuhkannya karena Allah menakdirkannya untuk meninggal di hari yang lain. Sebelum perang Badar, Rasulullah SAW berangkat ke perang Dzu al-Ushairah pada bulan Jumadil Ula tahun 2 Hijriyah. Dalam perang ini Rasulullah SAW menjalin perjanjian damai dengan Bani Mudlij dan sekutu mereka yaitu Bani Damrah. Dan Rasulullah SAW menunjuk Abu Salamah untuk mengambil alih Madinah selama keberangkatan beliau. Pasca perang Uhud, ada pihak yang hendak mengusik Rasulullah SAW dan Islam. Beliau mendengar bahwa Bani Asad menyusun kekuatan untuk menyerang Nabi SAW dan kaum muslimin di markas mereka yaitu di kota Madinah. Saat itu Rasulullah SAW memanggil Abu Salamah. Beliau berkata kepadanya, pimpinlah pasukan ini. Nabi SAW memberikan panji kepadanya. Beliau bersabda, berangkatlah hingga kamu datang ke daerah Bani Asad dan seranglah mereka. Abu Salamah memimpin 150-an pasukan. Mereka berjalan hingga mereka tiba di tempat terdekat dari mata air Bani Asad. Kaum muslimin merampas ternak-ternak mereka kemudian kembali ke Madinah setelah beberapa belas malam. Ketika Abu Salamah masuk ke kota Madinah, pulang dari perang melawan Bani Asad ini, luka yang pernah didapatnya waktu di perang Uhud, yang sudah disebutkan di paragraf sebelumnya, luka ini kambuh. Padahal sebelumnya dia menyangka lukanya sudah sembuh. Maka karena luka tersebut, Abu Salamah wafat pada saat Jumadil Akhir, menyisakan 3 malam tahun 4 Hijriyah dan ada yang berkata tahun 3 Hijriyah. Ummu Salamah radhiyallahu anha berduka atas kematian suaminya karena suaminya ini laki-laki yang saleh. Saat itu dia menemui Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan? Beliau bersabda, ucapkanlah Allahumma ghfir lana walahu wa aqibni minhu uqba salihah. Ya Allah, ampunilah kami dan dia. Berilah aku gantinya dengan pengganti yang saleh. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, maka aku pun akhirnya mengucapkannya dan Allah menggantikan untukku yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dan dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jadilah Ummu Salamah salah satu dari ummahatul mukminin, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah atau proses Ummu Salamah menjadi istri Nabi? Ya, diriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah. Ini siapa? Umar bin Abu Salamah ini anaknya Ummu Salamah. Karena kan Umar bin Abu Salamah. Jadi ini adalah anak keduanya setelah Salamah. Nanti ada anak ketiga yaitu Durrah dan ada anak keempat yaitu Zainab. Yang Zainab ini waktu Abu Salamah wafat, Zainab masih dalam kandungannya Ummu Salamah. Nah, dan sudah kita pernah bahas ya. Kalau seorang istri ditinggal wafat suami, berapa lama masa iddah baru boleh nikah lagi? 4 bulan 10 hari, kecuali kalau dia hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Ya. Dan melahirkannya Ummu Salamah, dan itu adalah yang keluar anaknya adalah Zainab, maka itu adalah pertanda bahwa Ummu Salamah sudah habis masa iddahnya. Diriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah bahwa saat masa iddah Ummu Salamah sudah habis, Abu Bakar radhiyallahu anhu melamarnya, tapi dia menolaknya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu melamarnya dan dia pun menolaknya. Lalu Rasulullah SAW mengirimkan pesan kepadanya. Maka dia menjawab,
baik, tetapi katakanlah kepada Rasulullah ya tentang lamaran Nabi ini bahwa aku ini sudah tua dan aku ini wanita pencemburu. Aku punya anak-anak yang banyak dan tidak seorang pun dari wali-waliku yang akan hadir. Maka Rasulullah SAW membalas, amma qauluki inni musbiyah fa innallaha sayakfiki sibyanak. Adapun perkataanmu, jawabannya Nabi kepada perkataan-perkataan Ummu Salamah lewat perantaranya, ya. Adapun perkataanmu, aku mempunyai anak-anak, maka tidak perlu khawatir karena Allah nanti yang akan mencukupkan nafkah untuk mereka. Wa amma qauluki inni ghaira. Dan adapun perkataanmu, aku ini pencemburu, fa sa'ada'ullaha an yudhiba ghairatak. Aku akan berdoa kepada Allah agar menghilangkan sifat pencemburumu. Wa ammal auliya, adapun tentang para wali yang katamu tidak akan hadir, falaisa ahadun minhum illa sayarda bi. Saya yakin tidak ada seorang pun dari mereka kecuali pasti akan ridho terhadap diriku. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata kepada Umar, wahai Umar, nikahkanlah Rasulullah SAW denganku. Ini sebagai wali dari kalangan anaknya. Ya. Dan nanti ada tambahan berarti bahwa seorang anak bisa menikahkan orang tuanya. Taib. Rasulullah SAW bersabda, amma inni la anqusuki ma'ataitu fulanah urhayain wa jarratain wa wisadatan min adamin hashwuha lifun. Nabi SAW mengatakan, ketahuilah bahwa aku memberimu tidak kurang dari apa yang aku berikan kepada fulanah, istri yang lain, berupa 2 buah penggilingan, 2 buah gentong, dan sebuah bantal dari kulit yang berisikan sabut. Umar berkata, Rasulullah SAW sering datang kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bila Rasulullah SAW datang, maka Ummu Salamah mengambil Zainab dan menggendongnya dalam pangkuannya untuk menyusuinya. Maksudnya itu begini, kalau Nabi SAW datang, ya, Ummu Salamah biasanya ya agak malu-malu. Dan malu-malunya ditutupi dengan cara menggendong anaknya yang keempat, yang masih bayi. Yang tadi kita bilang bahwa waktu Abu Salamah wafat, Ummu Salamah ini ngandung anak yaitu Zainab. Yang sesudah Zainabnya lahir, maka habislah masa iddahnya. Dan otomatis ketika Nabi menikahi Ummu Salamah, berarti Ummu Salamah masih punya bayi yang namanya Zainab dan harus disusui. Bila Rasulullah SAW datang, maka Ummu Salamah mengambil Zainab dan menggendongnya dalam pangkuannya untuk disusui. Sementara Rasulullah SAW adalah orang mulia yang pemalu, maka beliau pun ya kalau melihat yang demikian maka dia segera pulang. Hal ini terjadi berulang-ulang hingga akhirnya Ammar bin Yasir, ya, yang Ammar bin Yasir ini nanti akan disebutkan siapa. Ammar bin Yasir mengetahui apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Suka kalau didatangi Nabi malah mengalihkan percakapan dengan cara menggendong dan menyusui Zainab. Maka suatu hari Rasulullah SAW datang dan Ammar pun datang. Sementara Ammar adalah saudara seibunya Ummu Salamah, berarti mahramnya. Ammar adalah saudara seibu Ummu Salamah. Nabi SAW masuk dan Ammar mengambil Zainab dari pangkuan ibunya sambil berkata, sini, ini anak bandel, nakal, biar aja dia bersamaku. Dia mengganggu Rasulullah. Ya, maksudnya bercanda ya. Rasulullah SAW kemudian masuk dan melihat-lihat isi rumah sambil bertanya, mana Zainab? Ummu Salamah menjawab, tadi Ammar sudah datang dan membawanya.
Ya, karena dengan begitu lapanglah Nabi SAW untuk berduaan dengan istrinya. Nabi SAW bersabda sesudahnya, in syi'ti an usabbi'a laki sabba'tu lin nisa. Ya, bila kamu mau, aku beri kamu jatah 7 hari untuk bersamamu. Ya, sementara biasanya kalau janda dinikah itu 3 hari saja. Sedangkan yang perawan itu yang 7 hari. Bila kamu mau, kamu kuberi 7 hari. Tetapi otomatis istri-istri yang lain juga mendapatkan jatah 7 hari. Ya, ini kalau dihitung-hitung ya, susah juga. Ya, karena Nabi SAW itu ya, punya istri-istri sebelum hadirnya Ummu Salamah. Oh ya, tadi kan ada kata-katanya Ummu Salamah ya, waktu dia dilamar oleh Nabi. Dia bilang apa? Aku ini pencemburu. Untuk apa diungkapkan oleh Ummu Salamah seperti itu? Jawabannya karena dia tahu bahwa Nabi SAW sudah memiliki beberapa istri sebelum hadirnya Ummu Salamah. Ya. Dulu Nabi punya istri namanya Khadijah, tapi sudah wafat. Ya, kita tidak hitung nih dalam kasus poligaminya Nabi. Istri yang setelah itu adalah Aisyah, lalu Saudah, lalu Hafsah binti Umar, lalu Zainab binti Khuzaimah. Nah, baru kemudian hadir ya, sebagai istri yang kelima adalah Ummu Salamah. Ya. Makanya Ummu Salamah pernah bilang, nah ini saya ini pencemburu. Karena ada Aisyah, ada Saudah, ada Hafsah, ada Zainab. Nanti datang lagi saya Ummu Salamah. Ya. Belum lagi ketika Nabi SAW tawarkan, kalau mau saya beri 7 hari, apa katanya? Wah, ini kalau ditimbang-timbang, ya 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari. Berarti kalau sudah 28 hari baru ketemu Nabi lagi. Lama juga ya. Maka dia pun memilih untuk diberikan Nabi SAW jatah 3 hari. Ibnu Hajar berkata tentang pernikahan ini bahwa Nabi SAW menikahi Ummu Salamah pada Jumadil Akhir tahun 4 Hijriyah, dan ada yang berkata tahun 3 Hijriyah. Ya, di tahun yang kurang lebih sama dengan tahun meninggalnya suaminya. Ya. Tahun 6 Hijriyah, Ummu Salamah menyertai Rasulullah SAW dalam perjalanan umroh ke Mekah. Namun dalam perjalanan ini Nabi SAW dan para pengikut beliau dihalang-halangi oleh kaum Quraisy untuk masuk ke tanah suci, yaitu kota Mekah. Dan akhirnya lahirlah perjanjian damai yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ini kurang lebih 20 km dari kota Mekah. Nah, orang jamaah umrah kalau di zaman sekarang, kalau mau ke Hudaybiyah biasanya minta ya, peternakan unta. Nah, atau kalau kita balik, kalau mereka dibawa ke peternakan unta, berarti itu adalah daerah Hudaybiyah insyaallah. Pada peristiwa ini, Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha memiliki peran dan sikap bercahaya dalam keutamaan dirinya. Pada saat itu, para sahabat sedang dirundung kekecewaan karena salah satu perjanjian damai yang diajukan kaum musyrikin melalui duta mereka, yaitu Suhail bin Amr, yang berkata, tidak seorang pun dari kami yang datang kepadamu, sekalipun dia telah memeluk agamamu, kecuali kamu harus memulangkannya kepada kami. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini, perjanjian Hudaybiyah ini, kalau secara naluri kemanusiaan, maka orang-orang yang hadir di saat itu pasti akan merasakan kekecewaan karena menganggap perjanjian ini adalah perjanjian yang timpang sebelah. Kita bayangkan ya, di antara isi perjanjiannya adalah bahwa gencatan senjata berlaku selama 10 tahun. Kemudian umroh yang sekarang dikerjakan harus batal ya, dan baru akan diulang tahun depan. Sementara kita tahu mereka sudah jalan kurang lebih dari Madinah ke Mekah 800-an kilo.
Ya, 850 kilo. Kalau Hudaybiyah itu 20 kilo sebelum kota Mekah, berarti kurang lebih sudah jalan 830-an kilo. Sudah jauh-jauh ternyata batal. Ya. Kita bayangkan aja, coba kemarin di bulan Februari akhir, ketika ada pengumuman bahwa umroh dibatalkan. Kemudian sebagian jamaah umroh ada yang sudah check-in di kota Jakarta. Ya, di Bandara Soekarno-Hatta. Berapa banyak yang nangis di sana? Berapa banyak yang kecewa? Karena ini sudah siap mau berangkat. Ya, dengan harapan kurang lebih 10 jam lagi kita sudah ada di kota Madinah. Ya, bayangkan kalau seandainya yang ini baru mau berangkat. Ya. Dan 10 jaman lagi akan sampai di sana. Kita bandingkan dengan orang yang sudah berangkat dan sudah jauh jalan 830 kilo, bukan pakai pesawat loh. Ya, betapa kecewanya. Ditambah lagi dengan ada satu perjanjian yang disepakati oleh Nabi, di mana kalau ada orang musyrik lari dari Mekah ke Madinah, meskipun sudah masuk dalam Islam, maka akan dikembalikan dari Madinah ke Mekah. Tetapi tidak sebaliknya. Kalau ada orang Muslim atau ada orang dari Madinah lari ke Mekah, maka tidak akan dikembalikan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam perjanjian Hudaybiyah melalui dutanya orang-orang Mekah musyrikin ketika itu, yaitu Suhail bin Amr. Katanya, kalau sudah ada dari kami lari ke Madinah, meskipun sudah masuk Islam, maka dia harus dikembalikan kepada kami. Para sahabat berkata, subhanallah, mana mungkin dipulangkan kepada kaum musyrikin, sementara dia telah datang sebagai muslim. Saat mereka dalam kondisi demikian, datanglah Abu Jandal bin Suhail bin Amr, anaknya si Suhail tadi. Sambil jalan tertatih-tatih dalam belenggu, dia keluar dari bagian bawah kota Mekah dan melemparkan dirinya di hadapan kaum muslimin. Maka Suhail berkata, wahai Muhammad, ini adalah perkara pertama yang aku tuntut darimu, yaitu kamu harus mengembalikan Abu Jandal ini kepada kami. Itu anaknya meskipun sudah masuk Islam. Nabi SAW berkata, kita belum merampungkan kesepakatan. Suhail berkata, kalau tidak mau, maka demi Allah tidak ada perjanjian damai apapun. Maka Nabi SAW mengatakan, berikanlah, biarkan saja dia bersama kami. Suhail mengatakan, aku tidak akan pernah memberikannya kepadamu. Nabi berkata, lakukanlah. Suhail mengatakan, tidak akan. Ya. Salah seorang musyrikin berkata, kami memberikannya kepadamu. Ya. Maka Abu Jandal berkata, kaum muslimin, apakah aku dipulangkan kepada kaum musyrikin padahal aku sudah datang sebagai muslim? Tidakkah kalian melihat penderitaanku? Karena memang Abu Jandal ini disiksa dengan siksaan yang berat. Umar bin Khattab berkata, di antara kesedihan-kesedihan para sahabat ketika itu terpecahkan dengan, maksudnya pecah ini bukan keluar dari masalah ya. Maksudnya adalah Umar yang memberanikan diri untuk bicara kepada Nabi. Dia mengatakan, aku menemui Nabi SAW. Lalu aku berkata, bukankah engkau adalah Nabi Allah yang hak? Beliau mengatakan, iya. Bukankah kita berada di atas kebenaran sementara musuh kita ini di atas kebatilan? Nabi mengatakan, iya. Maka Umar mengatakan, lalu kenapa kita harus rela menerima kehinaan dalam agama kita? Kenapa kita nggak perang aja lawan mereka? Nabi SAW menjawab, inni Rasulullah walastu a'sihi wa huwa nasiri. Aku ini adalah utusan Allah, di mana aku tidak mungkin untuk mendurhakai Allah dan yakin bahwa Allah akan menjadi penolongku. Aku berkata, bukankah engkau pernah berkata kepada kami bahwa kami akan datang ke Ka'bah dan melakukan tawaf? Ya. Nabi SAW mengatakan, bala. Fa'akhbartuka anna na'tihi al'am. Iya betul, saya pernah bilang sama kamu, sama kalian semua bahwa kita akan tawaf di sekitaran Ka'bah. Tapi apakah saya bilang itu terjadi tahun ini?
Saya tidak pernah mengatakan tahun ini. Ya. Makanya umrah kita tunda tahun depan. Aku menjawab tidak. Memang tidak bilang sih kalau bukan tahun ini. Maka Nabi SAW mengatakan innaka atihi wa mutawwifun bihi. Kamu pasti nanti akan mendatangi suatu saat dan engkau akan melakukan tawaf di sana. Ya. Kurang menghilangkan kesedihannya, maka Umar bin Khattab menemui Abu Bakar. Ini bukan protes kepada Nabi, tapi namanya manusia bahwa dia sedang kecewa, ya, dan dia ingin Nabi SAW berubah pikiran. Maka Umar mendatangi Abu Bakar. Aku berkata kepada Abu Bakar, bukankah beliau ini adalah Nabi Allah yang hak? Abu Bakar mengatakan, iya. Bukankah kita ini di atas kebenaran sementara musuh kita di atas kebatilan? Abu Bakar mengatakan, iya. Lalu mengapa kita menerima penghinaan dalam agama kita? Ya, kenapa enggak kita serang aja mereka atau perang lawan mereka? Abu Bakar menjawab, wahai Umar, sesungguhnya Muhammad Nabi ini adalah Rasulullah dan beliau tidak akan mendurhakai Tuhan beliau dan Allah akan menjadi penolong beliau. Karena itu peganglah perintah beliau kuat-kuat. Demi Allah sesungguhnya beliau di atas kebenaran. Umar protes lagi. Ya. Maksudnya ekspresi kesedihan. Bukankah beliau menyampaikan kita ini akan mendatangi Ka'bah dan tawaf di sana? Abu Bakar menjawab, iya. Tapi apakah beliau berkata bahwa kita akan melakukannya tahun ini? Umar bilang, iya tidak sih. Ya, Abu Bakar berkata, sesungguhnya kamu nanti pasti akan mendatanginya dan tawaf di sana. Ya. Urusannya membesar hingga ia mengisyaratkan sebuah bahaya saat Rasulullah SAW memerintahkan pada para sahabat agar menyembelih hadiyu dan mencukur kepala mereka. Tapi tidak ada seorang pun yang melakukannya. Ya, saya ringkas sedikit. Orang jalan sudah sampai 830-an kilo, ternyata dicegah, dan isi perjanjian Hudaibiyah diantaranya adalah mereka harus kembali dan batal untuk melakukan tawaf. Kemudian mereka juga karena sudah terlanjur ihram dan sudah terlanjur mengerjakan prosesnya, ya, maka mereka masuk di dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Jika kalian terhalang, ya, maka hendaknya kalian menyembelih hadiyu. Ya. Dan mereka diperintahkan oleh Nabi untuk menyembelih hadiyu dan mencukur kepala. Hanya saja, tapi namanya orang sedang kecewa, ya. Ada sesuatu yang mereka tetap manusia biasa di luar dari kepatuhan mereka kepada Nabi. Mereka akhirnya belum bisa melepaskan kekecewaan itu. Jadi ketika Nabi suruh mereka sembelih hadiyu dan gundul kepalanya, tidak ada yang mengerjakannya. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke tempat beliau yang di situ ada istrinya yaitu Ummu Salamah yang ikut menemani. Ya. Nabi SAW bercerita tentang sikap orang-orang kepada beliau. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, wahai Nabi Allah, apakah engkau menginginkan hal itu? Apakah engkau ingin mereka mencukur kepala dan menyembelih hadiyu? Ya. Begini, keluarlah dan jangan berbicara sepatah kata pun dengan siapapun hingga engkau menyembelih dulu hadiyumu dan memanggil tukang cukur. Maka Rasulullah SAW bangkit keluar, tidak berbicara sepatah kata pun dengan siapapun sampai beliau menyembelih hadiyu, mencukur rambut beliau. Dan manakala orang-orang melihat apa yang Rasulullah SAW lakukan, maka mereka pun akhirnya ikut bangkit, menyembelih lalu mencukur. Yang satu mencukur sebagian yang lain, hingga hampir saja sebagian dari mereka saling melukai satu sama yang lain karena perasaan sedih. Ya. Kita bayangkan lagi sekali lagi, ada orang mau berangkat umroh, baru nyampe Jakarta ternyata batal. Betapa sedihnya.
Lah ini ada orang sudah pergi umroh, sampai di sana nggak bisa ngapa-ngapain dan harus kembali. Tentu kesedihan mereka jauh lebih mendalam. Begitulah Ummu Salamah radhiyallahu anha, dalam banyak momentum dia hanya melontarkan pemikiran matang dan ide cemerlang yang menunjukkan kedalaman pemikirannya. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, Ummu Salamah adalah seorang wanita yang cerdik, pemilik pendapat yang tepat. Sarannya kepada Nabi SAW pada hari Hudaybiyah menunjukkan kecemerlangan akalnya dan ketepatan pendapatnya. Ummu Salamah radhiyallahu anha wafat tahun 61 Hijriah. Sesudah hidup dalam usia kurang lebih 70 tahun yang syarat dengan perjuangan, kesetiaan dan kesabaran. Dia adalah istri Nabi SAW yang terakhir wafat. Ada yang berkata usianya 84 tahun. Tadi disebutkan 61 Hijriah itu wafatnya, ya, tetapi usianya 70 tahun katanya. Coba kita lihat. Kalau dia wafat pada tahun 61 Hijriah dan kita kurangi tahun dia menikah dengan Nabi, ya, berarti berapa umurnya? Selisih tahunnya adalah 57. Kalau 70 tahun kurang 57 hanya 13 tahun. Apakah Nabi SAW menikahi Ummu Salamah dalam usia 17 tahun? Ya, ada usia 13 tahun, maaf. Nah, coba kalau kita lihat di usia 84 kita kurangi 57 tahun. Ya, berarti kurang lebih 27. Ya, ini kurang lebih usia yang lebih tepat, ya, ketika Ummu Salamah wafat, itu 84. Kalau kita perhatikan di halaman yang pertama, lahirnya adalah 28 sebelum Hijriah, meninggalnya tahun 61 sesuai Hijriah. Kalau kita tambahkan saja, ya, kurang lebih 89 tahun, ya, kurang lebih 89 tahun itu umur Ummu Salamah. Semoga Allah merahmati Ummu Salamah, Ummul Mukminin Hindun binti Abu Umayyah radhiyallahu anha, seorang wanita mulia, beriman dengan iman yang benar, setia dan penyabar. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah jeda. Seorang polisi, satpam, security, pegawai sebagian perusahaan di bidang marketingnya. Ya. Ini rata-rata memang ada peraturan perusahaan yang mereka dilarang untuk memelihara jenggot. Dan tidak hanya di Indonesia. Tadi Syekh Shalih Fauzan kan berkata sebagian di zaman ini pemuda-pemuda itu belum tinggalnya di mana? Di Saudi. Saudi pun punya ujian yang sama. Ya, karena sebagian dari perusahaan-perusahaan luar negeri mereka pun investasi di negeri sana, di Saudi. Dan mereka punya peraturan yang kurang lebih sama. Orang-orang tertentu mereka dilarang untuk berjenggot. Ya, dikarenakan dikhawatirkan nanti ya, apalah tujuan-tujuan mereka. Ya. Maka kepada mereka saya sebutkan bahwa dalam syariat Islam seorang laki-laki itu wajib memanjangkan jenggot. Adapun ternyata antum tidak bisa dikarenakan apa nih? Soal faktor pekerjaan, bukan berarti jadi boleh. Ya, berarti antum telah menyelisih satu sunnah. Ya, dan ketika seseorang melakukannya, memotong jenggotnya, ketika dikatakan itulah wajib, berarti mereka telah berdosa. Ya. Apakah ada hubungannya dengan penghasilan saya? Karena untuk mendapatkan penghasilan itu saya harus potong jenggot. Jawabannya tidak. Penghasilan antum tidak ada hubungannya dengan jenggotnya. Penghasilan berkenaan dengan pekerjaannya. Pekerjaannya halal-halal. Adapun ininya mengikuti peraturan perusahaannya beda lagi. Ya. Tetapi sekedar untuk diketahui bahwa itu dilarang di dalam Islam. Gitu. Saya sering bilang, wahai akhwat, kalau ada laki-laki, ikhwan, apalagi dia merasa dirinya sudah belajar agama, ngechatting kepada Anda
dengan modus-modus agama untuk mendekati perempuan, maka ketahui itu laki-laki yang sangat harus dijauhi, karena ada unsur kemunafikan pada diri, menjadikan agama sebagai kedok untuk melakukan maksiat. Wahai para ikhwan, bila ada perempuan Anda chatting, dia mau, Anda kasih emotikan terus dia seperti melayani, ketahuilah itu wanita bukan wanita baik. Maka kalau mau beristrikan dia, maka mikir dulu. Sudah andanya nggak baik, dianya juga nggak baik. Buktinya andanya ngechat dia, terus dianya balas-balas. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita coba menggali apa yang bisa kita ambil berupa pelajaran dari kisah Ummu Salamah tadi. Di antara pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Ummu Salamah, pertama, wanita yang punya kepribadian yang kuat pasti akan lebih dihormati. Berbeda halnya dengan wanita yang tidak memiliki kepribadian khusus. Ya. Wanita yang punya ketegasan, kecerdasan, wanita yang memiliki kemandirian sangat berbeda nanti dengan wanita-wanita yang tidak memiliki semua itu. Yang kedua, di dalam kisah tadi kita diajarkan tentang doa manakala tertimpa musibah. Sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW dalam buku ini, kita baca tadi, Allahumma ighfir lana wa lahu wa aqibni minhu uqbah salihah. Ya, atau dalam lafaz yang lain, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala terhadap musibah yang aku alami ini, dan berikanlah kepadaku pengganti yang lebih baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya harus ceritakan sedikit apa yang ada di buku ini. Ya. Jadi waktu Ummu Salamah merawat Abu Salamah di masa-masa akhir hayatnya, setelah pulang dari perang melawan Bani Asad, di mana lukanya kambuh, maka sebenarnya Ummu Salamah itu mau ngajak suaminya janjian gitu. Janjian untuk tidak menikah lagi. Nah, karena dia tahu bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, ya, al-mar'atu li akhiri azwajiha. Seorang istri itu akan menjadi istri bagi suaminya yang terakhir. Dan Ummu Salamah mau menjadi istrinya Abu Salamah di surga nanti. Berdasarkan hadis tadi. Istri akan menjadi istri suaminya di akhirat dengan suaminya yang terakhir. Jadi Ummu Salamah itu mau untuk janjian jadi istrinya Abu Salamah lagi di surga. Sebagaimana dahulu ada sahabat namanya Abu Darda. Abu Dardanya wafat, maka Ummu Darda istrinya didatangi oleh Muawiyah dan mau dilamar. Maka Ummu Darda menolak karena dia mau menjadi istri Abu Darda nanti di surga. Hanya saja Ummu Salamah meskipun demikian cinta kepada suaminya dan
mau menjadi istri bagi suaminya nanti di surga, Abu Salamah justru cinta kepada istrinya, dan karena istrinya dia adalah orang yang baik, dia mau agar istrinya bersuamikan orang yang lebih baik dari dirinya. Ya. Maka Abu Salamah memang sempat mendoakan istrinya agar mendapatkan suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Bahkan dia mengatakan, nanti kalau aku meninggal, nikahlah lagi dengan yang lebih baik. Tapi Ummu Salamah berkata, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Masalahnya siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya. Lalu dapatlah dia doa dari suaminya. Maksudnya suaminya ngajarin dia doa, ya. Berdoa agar digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Dan setiap kali Ummu Salamah ini mau mengucapkan doa tersebut, di bagian akhir tidak sanggup. Tidak sanggup karena siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah kalau saya disuruh nikah lagi. Begitu juga ketika akhirnya datang kepada Nabi, lalu Nabi mengajarkan doa kepada Ummu Salamah, wa'aqibni minhu uqba salihah, dan berikan kepada aku ganti yang lebih baik, yang soleh. Masalahnya siapa? Sampai akhirnya datang Rasulullah SAW yang menjadi pengganti Abu Salamah. Ya, jadi akhirnya dikabulkan oleh Allah doanya Abu Salamah dan Ummu Salamah ini adalah dengan cara ditakdirkan oleh Allah Ummu Salamah menjadi istri Nabi. Nah, ketiga, cara melamar yang syar'i itu lewat perantara. Ya, Nabi SAW tadi menyampaikan pesan-pesan kepada Ummu Salamah melalui perantara. Makanya sempat Ummu Salamah bilang, "Taib, tapi bilang sama Rasul." Ya. Dan itu menunjukkan bahwa Nabi itu menyampaikan pesan lewat siapa? Lewat seorang perantara. Keempat, istri-istri Nabi itu bahkan malu terhadap suaminya sendiri. Di antaranya adalah Ummu Salamah, manakala didatangi suaminya sendiri yaitu Nabi SAW, dia ambil siapa? Anaknya yang keempat tadi, Zainab, untuk digendong dan disusui. Sehingga Nabi pun akhirnya jadi malu dan malah pergi pulang. Ya. Kita lihat seorang istri, apalagi istri baru nih ya, malu terhadap suaminya sendiri. Kalau orang di zaman sekarang, ya, Allahul Musta'an, sebagian wanita itu tidak malu kepada suami orang. Bila wanita soleha di zaman dahulu malu kepada suaminya sendiri, di zaman sekarang ada sebagian wanita yang tidak malu kepada suami orang. Seperti cipika-cipiki sama suaminya orang. Dan ini bahkan keluarga-keluarga muslim di zaman sekarang melakukannya. Coba kalau lebaran, berapa banyak orang-orang awam dari kalangan orang muslim atas nama pertemanan ketika lebaran main ke rumah teman, istrinya ikut-ikutan salaman sama teman laki-lakinya. Bahkan ada yang sampai cipika-cipiki. Ya. Ini istri siapa, yang dicium suaminya siapa? Ya. Oh afwan, ini bukan hanya pada keluarga awam. Di antara orang-orang yang sudah ngaji juga masih banyak yang demikian. Ya. Masih banyak. Saya mendengar bahkan ada seorang ya, yang sudah dijadikan panutan, diambil ilmunya, ya, dijadikan ustadzah. Ya. Tapi kalau dengan laki-laki, dengan suami-suami dari murid-murid akhwatnya, itu enggak malu untuk memanggil Pak Fulan, anu bapak ini, gitu. Ya, abunya anu. Padahal kalau dia malu, dia tentu tidak akan bicara langsung kepada si suami, tapi lewat istrinya dulu. Ya. Sebagian wanita, misalnya suaminya lagi ngobrol sama laki-laki, ikut dia nimbrung di situ. Ikut ngobrol.
Ya, bertatap-tatapan dan ikut bicara sama laki-laki yang lain. Yang parah juga adalah si suami, nggak ada malunya. Dan membiarkan istrinya ikut-ikutan ngobrol di situ. Ya. Kalau wanita-wanita soleh yang malu, ya ini contoh, dalam mobil, di numpang misalnya, ini suaminya, ini suami temennya, dia numpang bersama istri si yang pemilik mobil. Di antara tanda malunya adalah menjaga agar duduknya tidak kelihatan sama si suami temennya. Ya. Maka saya pernah bilang dulu di salah satu video pendek saya, kalau bagi saya pribadi, yang lebih pas adalah bukan duduk berhadap dan belakang ini, ya, bukan apa nih, suami istri, ya, tetapi suami istri. Jadi kalau silang-silangan gitu, muka sempat ngelihat, itu yang dilihat suaminya sendiri, bukan suaminya orang. Ya. Bukan juga nanti suami ngobrol sama suami, lalu ada nih ikut-ikutan nimbrung. Iya Pak Fulan, iya Bapak ini ya. Akhirnya ikut apa? Ngobrol di situ. Seharusnya menjaga pembicaraan suami sama suami, istri sama istri. Ya. Kecuali pada sangat terbatas topik-topik yang mau nggak mau harus melibatkan keempat-empatnya. Ya. Jadi para akhwat yang dirahmati Allah, jaga pembicaraan kita dengan suami orang. Jangan sampai Anda justru jauh lebih banyak ngomong daripada suami Anda ketika lagi ngobrol sama laki-laki yang lain. Begitu juga bila Anda gak punya kepentingan sama sekali, Anda jangan ada di situ. Biarkan suami Anda ngobrol sama suaminya. Anda perempuan jangan ikut-ikutan di situ. Dan saya nasihatkan bila ada para suami yang ikut menonton kajian ini, jangan biarkan istri Anda ikut-ikutan nimbrung ketika Anda lagi ngobrol sama laki-laki. Kecuali pada pembicaraan yang memang mengharuskan ada dia. Seperti pembicaraan soal perceraian, pembicaraan soal pertengkaran rumah tangga, konsultasi, ini beda halnya. Ya. Begitu juga misalnya dibutuhkan sebagai wasitoh, perantara dalam sebuah ta'aruf. Mau nggak mau misalnya istri Anda ada di situ. Tapi dalam pembicaraan yang dia nggak perlu di situ, larang dia. Ya. Dan saya nasihatkan kepada para muslimah, khususnya yang jadi ustadzah, Anda hati-hati. Anda dicontoh dan dilihat orang. Manakala Anda ya punya mada'u, punya murid-murid, talibat di hadapan Anda, dan mereka punya suami-suami, Anda jangan sekali-kali langsung cross check langsung nerobos batas. Anda kalau bicara sama suaminya, jangan lewat istrinya dulu. Kecuali kalau ada sesuatu yang mengharuskan untuk itu. Ya. Tapi kalau cuma sekedar menegur sapa, Pak Fulan, ya, bapaknya Huzaifah, bapaknya Ali, ya, jangan dilakukan seperti itu. Di antara faedah yang lain adalah Nabi merupakan teladan bagi para suami yang berpoligami. Anda lihat bagaimana Nabi SAW dalam berpoligami, beliau membagi salah satunya adalah jatah malam kepada istrinya dengan cara yang adil. Yang keenam, menjadi keluarga dan teman yang pengertian. Tadi kita lihat Ammar bin Yasir karena melihat Zainab ini kok dijadikan alat oleh Ummu Salamah untuk ya mengalihkan pembicaraan dengan Nabi SAW yang sudah menjadi suaminya, maka Ammar bin Yasir pun masuk ke rumahnya Ummu Salamah untuk ngambil Zainab, ya, digendongnya dan dibawanya untuk memberikan ruang bagi Nabi SAW bisa berbicara dengan istrinya. Nah, begitu juga kita, ya, bila kita misalnya melihat ya, saudara kita sedang ada sebuah masalah sama istrinya atau dengan suaminya,
Kita pengertian misalnya, oh anak-anak kok mendengar nih. Kita ajak, anak-anak keluar yuk. Kita main di luar. Umi sama Abi lagi ada pembicaraan penting. Atau mereka lagi bertengkar, kita bilang, yuk anak-anak, yuk diajak main keluar. Supaya tidak mendengar atau melihat pertengkaran orang tua. Begitu juga misalnya kita bertamu ke tempat keluarga atau ke tempat teman, kita lihat dia sudah ingin menghabiskan pembicaraan, saatnya istirahat atau saatnya untuk beraktivitas yang lain, maka kita pengertian dengan cara segera berpamitan pulang. Faedah yang lain adalah ada di dalam syariat hal-hal yang kadang tidak masuk dalam akal dan perasaan kita. Sebagaimana ini menimpa para sahabat ketika ikut bersama Nabi SAW di tahun 6 Hijriah berangkat pergi umrah. Dan di sana terjadi perjanjian Hudaybiyah yang bagi akal dan perasaan mereka itu merugikan. Sudah jauh-jauh datang, ternyata umrohnya batal, suruh pulang. Ya. Udah gitu, kalau ada orang musyrik lari ke Madinah masuk Islam harus dikembalikan ke keluarganya. Tapi kalau sebaliknya tidak dikembalikan. Kalau dari Madinah ke Mekah nggak dikembalikan. Ini kan sesuai akal dan perasaan, ini nggak adil, timpang sebelah. Tapi pasti ada sesuatu yang besar, hikmah yang sangat baik bagi siapa yang menjalankan perintah Allah. Ya. Meskipun hal tersebut kadang-kadang tidak sesuai dengan akal dan perasaannya. Contoh poligami. Contoh yang lain, pembagian warisan di mana anak laki-laki dapat 2 kali lipat anak perempuan. Berdasarkan akal dan perasaan kita pribadi, itu nggak adil. Yang ke-8, seorang istri harus melatih kematangan berpikir agar bisa berperan memberikan masukan yang baik dalam kondisi-kondisi yang penting. Sebagaimana Ummu Salamah punya peran yang besar dalam perjanjian pasca perjanjian Hudaybiyah, di mana para sahabat diperintahkan oleh Nabi untuk menyembelih hadiyu dan memotong rambut mereka, tapi mereka tidak kerjakan karena sedang kecewa berat. Ya. Nabi SAW mendatangi istrinya Ummu Salamah, lalu Ummu Salamah memberikan pendapat dengan mengatakan, keluar, lakukan, dan tidak usah ngomong. Dan ternyata benar, para sahabat pun akhirnya mengikuti perbuatan Nabi. Nah, kita jadi istri harus seperti itu. Melatih kematangan berpikir sehingga pada hal-hal yang penting dihadapi oleh suami, kita bisa memberikan masukan-masukan. Sebagian istri, manakala suaminya mendapatkan sebuah masalah penting, dia justru jadi kompor, ya, atau justru nambahin masalah pada beban dada suaminya. Suaminya pulang, lagi ribet. Ya. Sudah lihat demikian, bukannya misalnya ditawarin teh kah, ditawarin kopi kah, minum kah, ya, kok ada masalah nih, ya, malah ngelapor gitu. Abi ini loh, ayah ini loh, tahu nggak tadi atau kayak gini loh, ya. Jadi suami itu kok begini dan begitu. Akhirnya apa? Pada kondisi-kondisi yang penting bukannya meringankan masalah, malah nambahin masalah. Pelajaran yang lain, yang ke-9 adalah kalau Anda jadi orang muslim kaya, maka jangan kalah dengan, bila Anda muslim kaya, jangan kalah dengan orang kafir kaya. Ya, yang mau menjadi bekal para musafir. Sebagaimana Abu Umayyah di zaman dahulu. Di zaman Nabi SAW, di kalangan kaumnya dia dianggap sebagai Zadur Raqib. Nah, kita kalau jadi muslim kaya, kita jalan safar sama orang, maka jangan menjadi beban, tapi justru mau menjadi penanggung beban. Dan tentu kalau kita punya teman seperti ini, teman yang sangat menyenangkan, ya. Nah, yang ke-10, kita lihat perjuangan wanita mempertahankan agama dan keluarganya. Tapi sayangnya ini tidak dibawakan di dalam kisah yang ada pada buku ini. Tapi kalau kita mendalami kisahnya Ummu Salamah,
kita dapati bahwa Ummu Salamah ini, tadi saya sempat bilang, dia sama suaminya ke Habasyah. Dengar isu Abu Jahal masuk Islam, mereka balik ke Mekah. Ternyata sampai di sana Abu Jahal still Abu Jahal, kayak dulu juga. Ya, akhirnya dapat kloter menuju ke Madinah. Dan disitulah dipisahkan antara Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Ummu Salamahnya dilarang untuk pergi hijrah. Bahkan si Salamahnya yang dulu lahir di Habasyah, ya, diambil oleh keluarganya Abu Salamah. Abu Salamahnya pergi hijrah ke Madinah, terpisah dengan anak dan istrinya. Ya, lalu istrinya ini akhirnya menangis hampir setahun, baru kemudian diizinkan oleh keluarganya untuk menyusul Salamah menuju ke kota Madinah. Itu pun harus jemput anaknya dulu. Baru kemudian naik unta. Ya, kemudian jalan berduaan. Ya, naik unta. Bagaimana perjuangan dia yang berat untuk mempertahankan agama dan keluarganya. Nah. Kemudian yang terakhir, yang kedua terakhir, kalau ingin menjadi istri di surga bagi suami yang sudah wafat, berarti jangan menikah lagi. Berdasarkan sabda Nabi SAW tadi, al-mar'atu li akhiri azwajiha, seorang perempuan adalah bagi suaminya yang terakhir nanti di surga. Ya. Tapi jangan juga mencela bila ada yang menikah lagi. Sebagaimana dahulu Abu Salamah justru menyuruh Ummu Salamah untuk menikah lagi setelah Abu Salamah wafat. Dan jangan mengekang pasangan, ya, mengatakan pokoknya kamu harus menjanda selama-lamanya, ya, nggak boleh nikah lagi dan seterusnya. Dan ini pernah juga dilakukan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Begitu juga Ummu Darda, tadi saya katakan bahwa dia berpesan kepada pasangannya agar ya kalau bisa tidak usah menikah lagi kalau memang mau menjadi istri saya nanti di surga. Ya, karena Nabi SAW mengharamkan istri-istri beliau untuk menikah lagi, ya, karena istri-istri Nabi adalah istri-istri Nabi nanti di surga. Bagaimana juga bahwa istri-istri Nabi adalah ibunya kaum mukminin, ya, dan tidak mungkin jandanya Nabi yang merupakan ibunya kaum mukminin dinikahi oleh kaum mukminin. Wallahu alam biswab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Oh ya, faedah yang terakhir, anak laki-laki bisa menikahkan ibunya, sebagaimana Ummu Salamah setelah menjanda dinikahkan oleh anaknya yang kedua, yaitu Umar bin Abu Salamah dengan Nabi SAW. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Mohon maaf terus terang, kemarin ada kesibukan yang sangat, dan saya belum sempat untuk membaca satu persatu komentar yang ada di kajian Zainab binti Jahash. Ya. Sehingga untuk pengumuman pemenang kajian Zainab binti Jahash saya tunda dulu. Insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang bersama dengan pemenang kajian Ummu Salamah radhiyallahu anha. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, teman-teman silakan menambahkan faidah-faidah yang penting di luar dari apa yang saya sampaikan, taruh di kolom komentar baik di YouTube, Facebook. Nanti insya Allah saya akan baca satu persatu dan saya akan sebutkan siapa yang menjadi pemenang karena memberikan faedah yang terbaik. Tapi sekarang saya baca pertanyaan dulu. Saya ke Telegram dulu. Telegram tidak ada pertanyaan sama sekali. Tapi saya ke WA. WA juga tidak ada pertanyaan. Ya, karena grup terakhirnya adalah sebelum kajian ini dimulai jam 10. Baik. Saya ke YouTube Mufli Safitra. Mohon maaf tadi ada putus ya. Sempat putus ya. Kenapa tadi putus? Jaringan ya.
Saya berarti harus buka dua ini ya. Di top chat di sini. Di Mufli nggak ketemu. Tab yang di sebelah sini juga tidak ketemu. Di Mufid TV, YouTube Mufid TV. Mungkin terlalu banyak yang harus saya buka. Nanti kita pertimbangkan apakah di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita cukupkan dengan Mufid TV official saja dan di Mufli Safitra officialnya tidak kita tayangkan. Kok ini ya? Di Mufid TV Ummu Queen, Afwan Ustadz, katanya istri yang terakhir adalah bagi suaminya di surga. Lalu bagaimana jika salah satunya di neraka, Pak? Di neraka, apakah tetap bersama? Jawabannya tidak. Ini dalam konteks suami istrinya ini sama-sama masuk surga. Ustadz izin bertanya, apa yang dimaksud dengan hadiyu dalam kisah tersebut? Yaitu hewan disembelih manakala seseorang diantaranya tidak bisa menyelesaikan manasik sementara dia sudah terlanjur ihram. Nah, baik, di sini habis. Yang keduanya, tidak ada di sini. Saya buka di Facebook. Ini juga sulitnya ya ketika terlalu banyak ketika ada beberapa akun yang kita buka, manakala putus pecahannya jadi banyak. Dan qadarullah putus tadi karena ada putus jaringan. Baik, saya matikan untuk YouTube. Saya lihat di Facebook. Facebook Mufli Safitra. Nina Roheti, apakah termasuk berbicara dengan adik ipar juga harus dijaga? Hanya kalau ada kepentingan saja, karena kami sering kumpul di rumah ibu mertua. Jawabannya iya. Ipar itu termasuk non-mahram. Ya. Ipar termasuk non-mahram. Maka pembicaraan hahaha dengan ipar itu juga tetap harus dalam batasan-batasan. Alhamu maut. Kata Nabi SAW, keluarga laki-laki dari suami, ya, diantaranya adalah ipar, itu kematian. Ya. Jadi tidak boleh kita terlalu banyak hahi dengan saudara ipar. Apalagi bukan saudara ipar langsung. Misalnya kita dinikahi oleh dua orang kita punya suami kita punya istri, kita punya suami kita punya adik kandung perempuan ini adiknya punya suami. Nah itu lebihnya enggak lagi tuh, ya. Lebih terlarang lagi untuk banyak berhahi karena dia bukan ipar langsung saja bukan mahram. Ya. Ustadz, ana sedih sebab macet-macet. Entah jaringan ana yang bermasalah. Iya, qadarullah. Saya juga nggak tahu. Di sini juga ada macet-macetnya.
pecahannya jadi 3 ya Mas? Hah? Di sini tak lihat ada 3 video Ummu Salamah ini. Oh yang pas pertama nggak di ini ya, nggak dianggap berarti. Tak hapus aja ya. Baik. Saya pindah ke Mufid TV. Nanti insya Allah di kajian ini kita akan compile lagi karena tadi sudah pecah jadi beberapa postingan atau beberapa video. Nanti akan disatukan dan dijadikan satu video. Ya. Berarti nanti di hide dulu atau di private dulu yang live-nya. Setelah di compile baru kemudian dimunculkan, di-upload, baru teman-teman nanti mengirimkan fawaidnya di video yang sudah terupload jadi satu. Baik, tidak ada lagi di Movie TV, saya lihat tidak ada pertanyaan. Sebagai penutup, insya Allah bila Allah izinkan hari Jumat yang akan datang dan seterusnya kita ada kajian rutin baru, kajian yang berjudul Cantik Itu Sehat, yaitu kajian tentang kemuslimahan yang berhubungan dengan kesehatan dan kecantikan para muslimah. Dan insya Allah akan tayang setiap hari Jumat jam 16.30 WITA atau 15.30 WIB. Insya Allah. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.